Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Sejauh ini aplikasi kita telah mempunyai beberapa komponen, custom komponen, di antaranya adalah komponen form input dengan beberapa jenis komponen untuk input, dan kita juga telah menggunakan validasi terhadap input kita. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan komponen baru, yaitu menu. Pada menu, ya, kita mempunyai beberapa jenis komponen, ya. Kalau kita lihat pada palet komponen, maka kita mendapati pada swing menu ada menu bar, ada menu, kemudian menu item berupa checkbox, menu item berupa radio button, kemudian ada separator. Kemudian dan ada lagi jenis menu, yaitu pop-up menu, yaitu menu yang terpisah yang bukan pada bagian atas dari aplikasi. Nah, struktur pada menu adalah yang pertama kita menu bar itu adalah seperti pada bagian di sini. Kalau pada aplikasi NetBeans di bagian atas ini adalah menu bar, tempat menu. Kemudian pada menu bar terdapat folder-folder yang ini disebut menu, ya. Di dalam menu itu sendiri juga ada folder lagi, ini juga disebut menu. Jadi di dalam menu bisa terdapat menu lagi. Dan kemudian yang paling akhir dari menu itu adalah menu item. Ini adalah tempat perintah-perintah kita berada. Nah, untuk itu kita pertama menambahkan menu bar pada mainframe, tempat window utama kita. Kita drag menu bar pada tempat dimanapun, ya, nanti otomatis akan ditempatkan di bagian atas. Nah, di sini kalau kita lihat pada navigator di dalam JFrame ada menu bar, ya. Dan secara otomatis ini secara default ditambahkan dua menu, yaitu ini komponen ini kita bisa menambahkan ekstra sendiri, atau ini sudah secara default sudah ada menu 1 J menu 2. Ya, baik. File, ya, kita biarkan yang satunya file. Kemudian ini adalah namanya, untuk variabelnya adalah J menu 1. Kita bisa ganti namanya, change variabel nama menjadi file menu misalnya. Ya, file menu, atau bahwa ini adalah jenisnya menu, ya, saya biasakan untuk tipenya dulu menu file. Kemudian ini kita ganti editnya, kita ganti teksnya, klik kanan edit text, kita ganti window. Kemudian nama variabelnya kita ganti menu window. Nah, di dalam file ini sudah ada dua menu, yaitu J menu 1. Belum ada, ya, di dalam file. Kita sekarang tambahkan file item di dalam menu file ini. Kita tinggal drag satu menu item, kita bisa masukkan ini, langsung drag kepada menu tersebut, ya, langsung berada di dalam. Kalau kita lihat di dalam navigator ini secara hierarki ada di dalam menu file. Kita bisa ganti teksnya dengan klik kanan edit text. Ini adalah export data yang nanti kita gunakan untuk ekspor data yang sudah kita entrykan. Kemudian kita tambahin lagi satu menu item lagi. Ini kita ganti dulu variabelnya, change variable name. J menu item 1 kita ganti menu item data, export data. Oke. Kemudian kita bisa nambahkan hal yang sama dengan drag seperti tadi, atau kita menggunakan cara lain. Kita klik pada menu file ini, kemudian klik kanan. Di sini ada add from palette. Ya, di sini kita bisa pilih menu item lagi.
ya, akan langsung muncul di sini. Kita juga bisa ganti dari sini, edit teksnya kita ganti dengan tadi export, kita sekarang import data. Titik-titik ini hanya segera tambahan saja. Kemudian nama variabelnya kita ganti, change variable name, menu item, import data. Oke, kemudian kita tambahkan satu menu item lagi, add from palette, satu menu item, yaitu kita ganti edit text, exit, dan variabelnya kita ganti menu item exit. Nah, kita sudah mempunyai 3 menu item di dalam menu file. Kemudian kita tambahkan untuk window. Nah, sekarang kita praktekkan dengan menambahkan folder, yaitu menu ini di dalam menu tersebut, menu window. Ya, kita drag. Sama ya, kita bisa tambahkan di sini, klik kanan, add from palette, menu seperti ini, atau kita drag menu, muncul di sini, kita ganti teksnya. Maaf tadi karena saya juga ini, kita delete saja yang ini ya, satu saja, edit text, kan yang ini maksud saya ya, saya lebih suka klik di sini, edit text, show ya, ini untuk menampilkan variabelnya, kita tambah menu show ya. Nah, tentunya ini adalah folder, belum perintahnya. Untuk perintahnya, command-nya nanti kita gunakan menu item. Sekarang kita tambahkan menu item checkbox. Kita drag sekarang di sini ya. Kita ya, atau kita gunakan klik kanan kemudian add from palette juga bisa. Checkbox. Oke, pada checkbox kita edit tag. Maaf yang sini. Edit tag. Show form input. Ya. Kemudian variabel name-nya kita ganti menu item show ya, ini checkbox ya, CB menu item gitu aja ya, show form input ya, supaya namanya sesuai ya. Ini adalah tipenya adalah checkbox menu item untuk menampilkan form input ya. Baik, kita sudah menambahkan beberapa menu. Sekarang kita menambahkan fungsinya. Yang paling mudah untuk sementara ini adalah exit. Nah, sebelumnya kita coba jalankan seperti apa tampilannya setelah seperti ini ya. Oke, berarti sudah punya file, export data, import data, exit. Kemudian window, show form input. Masih belum ada fungsinya. Kita tutup. Nah, pada file ini kita akan menambahkan satu lagi komponen. Export dan import adalah satu topik, dan biasanya kita untuk memisahkan, sedangkan exit adalah topik yang berbeda. Untuk memisahkan topik yang berbeda supaya tampilannya lebih enak ya, biasanya kita tambahkan separator. Kita add from palette separator ya. Separatornya ini ada di bawah, kita bisa klik kanan pada di navigator ini, kemudian move up. Nah, sekarang ada di atas exit ini ya. Variabel name-nya tidak perlu kita ganti karena kita umumnya tidak mengakses separator ini secara langsung pada kode kita. Oke, sekarang pada exit kita klik pada exit ini, kemudian kita tambahkan event action perform ya. Pada exit ini adalah ketika ini diklik exit itu dia akan keluar. Kita pakai perintah sistem
exit, kemudian 0. Kemudian kita tambahkan juga pada show window ini, pada show checkbox ini. Ya, checkbox sekarang ini adalah menu checkbox item ya, checkbox menu item. Kalau kita lihat di sini ada selected dan teksnya show form input. Selected berarti secara default ini checkboxnya adalah diaktifkan ya. Dan kemudian ini kita tambahkan event yaitu change, state change. Jadi dia akan ketika kita centang atau tidak maka dia akan mendapatkan event tersebut. Kita klik di sini state change, kemudian dibuatkan fungsi sini cp menu show item import state change. Nah, show form input ini berarti ketika ini dicentang akan menampilkan form input ini, dan ketika ini di nonaktifkan atau tidak diselect maka form input ini akan menjadi tidak muncul. Ya, ini juga nanti akan menjawab yang dulu pertanyaan bahwa kenapa kita harus memisahkan komponen custom komponen sendiri ya, karena ini akan memudahkan kita untuk membuat kustomisasi layout pada window utama kita. Kalau ini kita embedkan di dalam main from, maka kita akan kesulitan untuk membuat fleksibel, layout yang fleksibel. Baik, akses pada panel form. Panel form 1 ini adalah panel input, form input kita. Nah, di sini kita mempunyai set visible. Ya, set visible. Nah, sebagai parameter adalah true atau false. Kalau true, ini boolean flux. Kalau true, maka dia tampil. Kalau false, dia tidak tampil. Nah, ini kita bisa ambil dari data mana? Yaitu dari data checkbox tadi. Kalau selected berarti true, kalau tidak selected berarti false. Maka ini akan mengikuti pakai cb menu item show form input. Nah, kita menggunakan metode is selected. Nah, dengan perintah ini, form panel ini akan tampil ketika cb menu item show form input ini selected. Jika tidak, maka akan visible menjadi false. Baik, sekarang kita jalankan aplikasi kita. Oke, sekarang kita cek aplikasi kita. Kita klik window show, ini show form input. Kalau kita disable, artinya kita checkbox ini kita kosongkan, maka form inputnya menjadi tidak tampil. Kalau kita mau entry, kita show form input, kita centang, kemudian akan muncul show form input tersebut. Kemudian pada exit, kita klik exit, aplikasi menjadi dihentikan. Kita sudah menambahkan fungsi untuk membuka dan menutup form input, kemudian juga menambahkan fungsi pada menu item exit. Sekarang kita akan menambahkan mnemonic. Apakah mnemonic itu? Mnemonic adalah shortcut untuk mengakses menu. Contohnya pada NetBeans ini kita bisa klik Alt F untuk mengakses menu file. Demikian juga kita akan menambahkan Alt F untuk menu file kita. Kita klik pada menu file, kemudian kita pilih pada properties mnemonic, kita tuliskan huruf yang kita inginkan untuk menjadi shortcut. Kita bisa memilih F, I, L, ataupun E. Ya, secara umum kalau file kita akan memilih F sebagai shortcut. Nah, kita menuliskan F di sini berarti nanti ketika diakses menggunakan Alt keyboard, pada keyboard Alt dengan F, maka akan terakses menu file ini.
Kemudian pada window kita mengambil huruf W sebagai mnemonik. Oke. Nah, di samping mnemonik juga terdapat shortcut untuk mengakses menu item. Shortcut untuk mengakses menu item adalah disebut akselerator. Jadi kita ambil sekarang untuk fungsi exit, kita tentukan akseleratornya di sini, klik akselerator, kemudian pada keystroke ini kita gunakan shortcut yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan Ctrl X, maka kita pencet Ctrl X sehingga akan muncul di situ sebagai keystroke CTRL plus X. Artinya dengan mengakses, kita bisa akses fungsi ini dengan memencet Ctrl X. Nah, sekarang akan muncul pada menu item exit, pada shortcutnya adalah Ctrl X. Sekarang kita akses, kita jalankan kembali fungsi aplikasi kita. Nah, kita bisa mengakses aplikasi kita menu tanpa kursor dengan Alt F atau Alt W untuk window. Kemudian kita bisa menggunakan pada keyboard tanda panah untuk mengakses menu yang kita inginkan. Ya, di sini show phone input, kemudian kita klik enter, kemudian kita klik, kita munculkan lagi dengan Alt W, kemudian pakai panah lagi sampai pada menu item show form input, kemudian kita klik enter lagi untuk select checkbox pada show form input. Kemudian kita bisa klik Ctrl Enter tadi, Ctrl X untuk exit dari aplikasi. Demikian fungsi pada menu kita. Kita akan tambahkan nanti untuk file user pada tutorial yang mendatang untuk ekspor data dan import data.